Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV. Kami masih akan terus menghadirkan informasi-informasi seputar pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden, di mana pada hari ini 19 Oktober 2023 hingga tanggal 25 Oktober 2023 nanti, KPU sudah secara resmi membuka masa pendaftaran untuk calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berkontestasi di pemilihan presiden di tahun 2024. Sudah sejak pagi hari, pemirsa, kami menghadirkan situasi dan kondisi terkini mengenai proses pendaftaran yang berlangsung pada hari ini, di mana pada pagi hari tadi kita sudah melihat secara langsung bersama-sama pemirsa bahwa pasangan Anies Baswedan bersama dengan Muhaimin Iskandar menjadi pasangan pertama yang melakukan pendaftaran di KPU RI. Perjalanan pasangan Amin ini dimulai sejak pukul 6 pagi tadi dan kemudian bergerak ke sejumlah kantor pusat DPP partai pengusung, yaitu PKB, PKS, dan Partai Nasdem. Dan ini adalah situasi dan kondisi beberapa saat yang lalu di mana kemudian Muhaimin Iskandar bersama dengan Anies Baswedan melakukan pendaftaran di KPU RI. Pemirsa, untuk membahas mengenai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden yang berlangsung pada hari ini, kita sudah terhubung dengan pengamat politik dari Poltreking, ada Mas Hanta Yuda di ujung telepon. Mas Hanta, selamat siang. Selamat siang, Egan. Ya, Mas Hanta, pada hari ini ada dua pasangan calon yang sudah melakukan pendaftaran dan kemudian nanti akan ada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang melakukan pendaftaran di KPU RI beberapa saat lagi. Menurut Anda, Mas Hanta, apa arti pentingnya melakukan pendaftaran di hari pertama pembukaan pendaftaran di KPU RI ini sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, Mas Hanta? Pertama, dari sisi persepsi publik ya, memantapkan, meyakinkan tentang kepastian bahwa misalnya untuk kasus Anies Muhaimin ada sebagian menilai, membangun persepsi bahwa sulit untuk maju atau gagal dalam kandidasi atau pencalonan, dan itu ternyata bisa dikirimkan pesan kepada publik dengan tegas dan jelas bahwa hari ini ternyata justru pasangan ini bisa mendaftarkan diri bahkan di hari pertama dan yang pertama. Ini satu, mengklarifikasi tentang sebagian keraguan, dan ini berarti memberikan efek positif kepada publik bahwa persepsi yang sebaliknya itu tidak benar, dan ini semakin memantapkan tentu langkah pasangan tersebut. Misalnya dalam konteks ini yang sekarang sedang ada di gambar ada Anies Muhaimin. Nah, jadi memberikan dampak persepsi positif tentang kemantapan, tentang kesiapan. Yang kedua ada kesiapan mesin-mesin politik untuk bertarung dalam setelah kandidasi. Fasenya, Egan, adalah winning the election, yaitu bertarung tentang elektoral untuk memenangkan pertarungan. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah siap, mesin-mesin jaringan mesin elektoralnya, baik partai politik, relawan, non-partai, dan sebagainya, itu relatif sudah siap. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya kira ini sekaligus memperjelas peta politik Pilpres kita, bahwa Pilpres akan berlangsung dengan peta tiga poros koalisi atau tripolar. Tiga polar politik, dan hari ini dua poros sudah mendaftarkan ke KPU, yaitu porosnya Capres Anies Baswedan dan poros Capres Ganjar Pranowo, dan kemungkinan besar akan disusul meskipun belum ada pengumuman cawapresnya, yaitu poros Capres Prabowo Subianto. Jadi saya kira dari sisi ini lebih banyak memberikan semacam efek positif atau berkah elektoral lah, sedikit atau banyak bagi Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud, karena mendaftarkan lebih awal. Ditambah lagi kalau dilihat dari
euforia ya, apa namanya, semangat yang mengantarkan relatif cukup banyak, itu juga bisa membangun persepsi tentang mulai kuatnya meluasnya dukungan politik, dukungan pemilih kepada pasangan tersebut. Jadi saya kira itu memberikan dampak positif. Mas Hanta, kenapa kemudian masih ada keraguan bahwa pasangan Amin ini tidak akan jadi mendaftar ke KPU pada hari ini? Iya, kalau kita perhatikan karena pasangan ini kan yang pertama memilih posisi politiknya itu berada berseberangan atau diametral dengan isu keberlanjutan yang sedang berkuasa. Artinya mereka mengusung isu perubahan, itu satu. Sehingga lalu orang mengait-ngaitkan ada potensi kemungkinan mereka tidak bisa sampai berlayar gitu. Artinya ada kemungkinan berbagai macam pertimbangan politik dan lain sebagainya, itu satu. Yang kedua, ada persepsi bahwa tidak cukup, keraguan ya, bukan persepsi, ada keraguan ketidakcukupan persyaratan partainya. Karena kita tahu ada kemungkinan partainya, misalnya PKB, apakah mungkin sampai ujung akan mendukung Anies Baswedan karena belajar dari Partai Demokrat. Kemudian juga PKS dan seterusnya. Itu ternyata juga terkonfirmasi tidak. Artinya mereka bisa solid sampai akhir. Dan yang ketiga, Egan, ini juga bisa dibaca kemungkinan keinginan berbagai macam, mungkin aktor politik, kubu politik, dan itu sah-sah saja, ingin menjadikan Pilpres berlangsung dalam satu putaran saja. Artinya hanya diikuti oleh dua blok politik saja. Nah, dua blok politik ini bisa terlaksana, terwujud apabila dua hal. Anies Muhaimin gagal maju atau Prabowo Ganjar bersatu. Nah, tampaknya kedua-dua skenario ini gagal. Paling tidak sampai hari ini, kita tidak tahu sampai penutupan 25 Oktober relatif gagal untuk menjadikan Pilpres hanya dua poros atau dalam satu putaran. Karena realitasnya Anies Muhaimin bisa maju, dan realita kedua Prabowo dan Ganjar hampir mustahil untuk bisa bersatu karena sudah ada cawapresnya Pak Mahfud, cawapresnya Ganjar. Jadi dua ini prakondisinya tidak tercapai. Itu yang menyebabkan ada muncul keraguan kehadiran bisa atau tidak Anies Muhaimin berlabuh, dan akhirnya hari ini menjadi jawaban sudah mendaftarkan ke KPU. Ya. Baik, Mas Hanta, untuk pemirsa yang sedang menyaksikan pada siang hari ini, saya jelaskan bahwa situasi dan kondisi terkini di layar kaca Anda merupakan situasi dan kondisi terkini di gedung Metro TV di Kedoya, Jakarta Barat, di mana usai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan bersama dengan Muhaimin Iskandar, pasangan ini datang ke gedung Metro TV dan akan melakukan wawancara eksklusif dalam program Kontroversi. Dan tadi kami juga menghadirkan di layar kaca Anda, pemirsa, mengenai euforia dari proses pendaftaran pasangan Amin yang berlangsung pagi hari tadi, di mana pasangan ini diantarkan oleh sejumlah organisasi, simpatisan, kalangan emak-emak begitu, dan kemudian kader partai yang jumlahnya cukup banyak, dan hingga membuat perjalanan menuju ke KPU ini berlangsung molor, tidak sesuai dengan jadwal yang seharusnya dijadwalkan pada pukul 9 pagi tadi. Mas Hanta, kalau melihat mengenai euforia yang kemudian disampaikan Anda tadi, apakah kita juga bisa melihat mengenai bagaimana kemudian kesiapan pasangan ini dalam kemudian melakukan pendaftaran di KPU RI pada hari ini, Mas Hanta? Ya, saya kira itu betul seperti saya katakan, dua hal yang saling berkaitan ya, berkelindan. Antara euforia satu sisi juga bisa jadi menunjukkan dua hal. Kesiapan pasangan dan mesin-mesin politik yang menyertainya, itu satu. Yang kedua adalah bisa menjadi, meskipun tidak otomatis ya, menjadi ukuran dukungan elektoral, dukungan dari pemilih, belum bisa diukur sepenuhnya menjadi elektabilitas, tapi paling tidak menjadi gambaran
gelombang dukungan, itu bisa juga dibangun persepsi seperti itu. Jadi kalau ke KPU kemudian terlihat sangat sepi, dan itu kan menimbulkan terbentuknya persepsi ternyata tidak siap secara mesin politik. Yang kedua, dukungannya kecil atau lemah. Tapi dengan sangat ramai, saya kira itu konsolidasi mesin politiknya terlihat. Yang kedua adalah bisa juga dibaca cukup besarnya dukungan dari basis pemilih yang simpatik atau mendukung pasangan tersebut. Jadi saya kira itu sekaligus yang ketiga memberikan spirit politik ya, menyemangati tidak hanya kandidat tapi para tim pemenangan untuk memanaskan mesin-mesin elektoralnya, sekaligus menyiapkan strategi, karena ini adalah bulan-bulan yang sangat menentukan, Egan, sekitar 4 bulan ke depan. November, Desember, Januari, Februari ini 4 bulan ini sangat menentukan. Di 4 bulan ini segala sesuatu bisa terjadi. Elektabilitas bisa fluktuatif, bisa tiba-tiba pasangan yang melejit naik, pun sebaliknya bisa juga pasangan tersebut tiba-tiba mengalami degradasi elektoral yang sangat tajam kalau ternyata ada momentum politik yang membuat hal itu. Jadi semuanya harus berhati-hati, tapi di saat sama harus juga gaspol, harus betul-betul memanfaatkan momentum 4 bulan ini. Dan Egan, dalam pertarungan kompetisi politik itu jangan lupa yang harus diukur betul bahwa kompetisi sesungguhnya itu di tanggal 14 Februari. Jadi yang diukur itu, jangan sampai ada kandidat yang nanti dia layu sebelum berkembang elektabilitas elektoralnya. Misalnya di November dia memuncak, Desember memuncak, tapi Januari turun, kan nggak ada gunanya. Jadi yang diukur adalah bagaimana si kandidat tersebut menjadikan di 14 Februari itu puncak performa elektoralnya, gitu. Ya, Mas Hanta, bagaimana kemudian cara untuk mengoptimalkan dukungan-dukungan ini supaya nanti tergambar betul di tanggal 14 Februari 2024? Ya, saya kira semua kandidat juga harus mengatur itu. Dari politik ini kan tidak bisa dipisahkan dari momentum politik. Nah, momentum ini bisa momentum yang melejitkan, tapi bisa membuat sebaliknya jadi nyungsek gitu secara elektoral. Jadi yang harus disiapkan pastilah pertarungan pilpres itu, saya ingin menjawab pertanyaan Egan tadi, adalah pertarungan figur. Yang paling utama, variabel paling utama, jantung dari kontestasi elektoral pilpres itu ada berada di figur capres-cawapres, terutama capres. Jadi kalau performa elektoral si capres bisa dijaga, maka itu akan menjaga ritme. Jadi pusatnya ada di si capres. Nah, artinya apa? Magnet elektoral si capres yang harus jadi pusat perhatian dari seluruh komponen tim pemenangan untuk menjadikan dia sebagai magnet elektoral, elektabilitasnya, trennya terus naik. Nah, yang harus dijaga itu ya nomor 2 nanti, yang poin yang mau saya sampaikan, trennya yang dijaga, Egan. Trennya harus naik. Kalau tren dalam politik itu turun, nah naik lagi itu susah. Itu harus diperhatikan. Ya bisa naik lagi, tapi kalau dia sudah seperti kurva, itu mau menjadi kurva terbalik itu berat itu naiknya. Tapi kalau memilih naik melejit tapi tiba-tiba turun lagi itu bahaya. Mending naiknya secara bertahap gitu. Nah, saya kembali yang pertama tadi, karena itu figur yang harus diperkuat adalah dari kekuatan magnet elektoral, yaitu personal branding. Apa yang menjadi hal utama? Kekuatan personal, kekuatan isu yang dipilih oleh si kandidat dan pasangan kandidat itu tentunya, dan yang ketiga program-program yang menyentuh langsung kepada pemilih, kepada publik yang mereka tawarkan. 3 hal ini menjadi kata kunci terkait dengan persepsi respons publik dalam melihat sebagai produk elektoral, produk politik yang ditawarkan kepada pemilih. 3 hal tadi, kekuatan personalnya, isu-isu yang ditawarkan, tentu isu strategis, dan ketiga adalah program-program strategis yang menyentuh langsung pada masyarakat. Nah, ditambah dengan 2 hal yang lainnya yang juga harus dibaca, yaitu terkait dengan efektivitas mesin politik yang bergerak, tim pemenangan. Karena mesin politik kan yang bergerak membantu dari 3 hal yang saya sampaikan tadi. Ditambah satu lagi tentu poin kecermatan para kandidat dan tim pemenangan untuk membaca segmentasi pemilih.
karena segmentasi pemilih itu kan yang harus disasar, harus micro targeting, dari setiap segmentasi memiliki isu yang berbeda yang mereka inginkan dengan cara pendekatan yang berbeda. Mesin politik juga yang harus memiliki variasi yang berbeda dalam pendekatannya. Jadi itu yang jawaban saya terkait dengan apa yang harus mereka jaga agar di 14 Februari bisa bertarung. Tapi persoalan kan suaranya 100 sama kan 100% Egan. Kalau ada yang naik, pasti ada yang turun. Nggak mungkin semuanya naik nanti. Kalau undecided-nya orang yang belum menentukan pilihan itu semakin kecil gitu. Informasi, download Metro TV Extend sekarang.